Aduh, kenapa ya tanganku ini ya kok pegel terus sih? Sakit deh. Ber, kamu lagi ngapain? Ini ya tanganku tuh dari kemarin pegel-pegel terus, nggak tahu kenapa. Pasti kamu jarang olahraga ya? Iya sih, kan sering belakangan ini cuma ngetik-ngetik aja kan, kuliah online, tau lah. BTW aku ngerti loh produk yang buat tangan gitu. Produk apa tuh kalau boleh tahu? Ih, kepo ya? Iya dong, kepo. Gitu teman-teman, saksikan terus kupas tuntas tentang produk kita dari kelompok D3. Saya Nanda. Dan saya Bartolomeus bersama kameramen kami, Tessa. Stay tune! Stay tune! Produk apa sih yang tadi kamu mau bilang ke aku? Penasaran banget deh. Oh, yang tadi. Nah, produknya itu namanya hand exercise table, Ber. Mau lihat? Mau lihat ih, kayaknya penasaran ini produk apa sih ini? Bisa jelasin nggak sih ke aku ini produk apa? Jadi itu tuh produk olahraga kayak nge-gym gitu, Ber. Tapi fungsinya itu buat tangan kan. Nah, itu tuh cara kerjanya ditaruh di atas meja kayak gitu, Ber. Oh, simple banget ya. Jadi aku nggak harus ke gym Iya. ya kan, untuk cuman buat ngelatih tangan lewat di rumah aja bisa nih. Iya. Tapi ada nggak sih ini di pasaran? Ih, banyak banget, Ber. Sampai tahu nggak suatu perusahaan yang memproduksi itu melakukan suatu pengamatan sebanyak 100 responden gitu, Ber, buat mengetahui di mana sih minat mereka terhadap produk tersebut kayak gitu, Ber. Ih, bagus juga ya berarti pemasarannya. Iya. Tapi masa cuman ini doang sih variannya? Kalau varian, ini aku ada informasi ada 4 varian nih, Ber. Coba lihat. Ada 4 ya, bagus-bagus banget. Tapi menurutmu yang kamu rekomendasikan ke aku apa nih? Nah, yang ini, Ber, dia itu presentasinya dari keempat produk itu ada 28,8%. Jadi dia tuh terbanyak dari 4 produk itu. Oh, Kayak iya gitu. sih, bentuknya bagus banget. BTW Nan, yang tadi udah kamu jelasin ke aku, Iya. itu kayaknya aku udah pernah tahu deh dari temenku. Serius, Ber? Ini yang dia tuh bisa dibongkar pasang itu kan? Iya, terus habis itu dia juga bisa dinaik turunkan gitu, Ber, sesuai dengan pengguna kayak gitu. Berarti ini bener yang sesuai dengan temanku kemarin. Kata temenku nih ya, dia ini tuh bendanya tuh kan karena bisa dicopot pasang, dia pasti fleksibel ya kan. Iya. Terus dia juga bisa disesuaikan dengan penggunanya tadi yang kamu Iya. bilang. Dia tuh jadi bisa sesuai lah dengan kebutuhan si penggunanya. Lalu katanya juga benda ini ringan kan? Iya, Benda ringan. ini ringan, kokoh. Jadi Terus- mudah dibawa gitu, Ber. Iya betul banget. Apa ya, kayak enteng lah untuk Iya, kita bener. membawanya. Dan apalagi kan kita di rumah, Iya, otomatis bener. kan bisa dipindah kemana aja gitu kan. Terus yang aku penasaran nih Nan, bendanya ringan, katanya kokoh, materialnya dari apa sih? Jadi materialnya itu pakai aluminium alloy 661, Ber. Hmm. Nah, kamu tahu nggak tensile strength-nya itu tuh kuat banget gitu loh. Ada sampai 200-an kalau nggak salah. Kayak gitu, Ber. Itu pengaruhnya kemana tuh? Jadi pengaruhnya tuh kayak kalau kamu memberikan gaya, itu tekanan atau gaya, Iya. nanti dia tidak mudah bengkok seperti itu, Ber. Oh, aku paham. Berarti kalau kita misalnya nih kan lagi main di atasnya, lagi menggunakan nih Iya, kan, bener. di situ udah ada pemberatnya juga kan. Iya. Kalau kita dorong kan pasti kan gayanya kan nggak selalu sama nih, kadang-kadang kita juga sekuat tenaga Iya. itu, jadi biar nggak gampang penyok kan Iya. maksudmu. Oh gitu. Tapi nih katanya mudah dibongkar pasang. Iya, Nah itu materialnya apa aja sih? komponen. Oh, komponen. Jadi komponennya itu ada. Saya akan menjelaskan bagian-bagian penyusun apa saja dari produk kami, yaitu produk hand exercise table, di mana dimulai dari level 0 itu merupakan produk kami sendiri. Kemudian level 1 itu ada kerangka atas, ada kaki, pin, kayu, dan pemberat. Di sini dari level 1 ini dibagi menjadi berbagai macam bagian, yaitu di level 2 ada kerangka atas 1, kemudian ada kerangka atas 2 sebanyak 2, ring ada 4, kaki 1 ada 2, kaki 2 ada 4, karet kaki ada 4, pin 1 dan pin 2, kemudian ada kayu besi, pedal dan pelindung, kemudian yang terakhir ada batang ulir dan handle screw. Kemudian untuk di level 3 itu bagian kaki 1 dibagi lagi menjadi kaki silinder dan kaki persegi. Kemudian di kayu besi itu dibagi kayu besi 1 dan kayu besi 2.
Lalu untuk pedal itu ada besi pedal dan juga karet pedal, dan pelindung itu dibagi menjadi pelindung besi dan pelindung karet. Nah, di sini untuk di level 4 ini merupakan level yang berisi tentang material yang digunakan. Untuk rangka atas ini berisi tentang alloy 661. Kemudian kaki itu terdiri dari alloy 661 dan juga natural rubber itu digunakan pada karet kaki. Lalu ada alloy 661 untuk bagian pin, ada alloy 661 bagian kayu, dan juga natural rubber untuk karet pedalnya, dan juga pelindung karet. Sedangkan untuk pemberat itu pada batang ulir digunakan alloy 661, kemudian handle screw-nya digunakan plastik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada siaran berikut ini. Tahu nggak Ber, ini tuh komponen utamanya tuh apa? Apaan tuh? Jadi komponen utamanya dia itu kerangka atas satu Ber. Kenapa dia jadi komponen utama? Karena dia menghubungkan antara kaki bawah, habis itu kerangka atas dua. Kenapa kerangka atas dua itu tempat untuk pemberatnya Ber, kayak gitu Ber. Itu berarti juga ada tempat kayuhnya di atas itu juga, Iya, kan? bener banget. Nah, setelah aku baca di jurnal ini, yang sudah aku tahu nih ya dari informasi-informasi yang udah ada setelah kamu cerita banyak mengenai produknya tadi, itu di jurnalnya itu katanya produk ini tuh udah ini loh dibentuk berdasarkan data antropometrinya. Oh, data antropometri. Iya. Data antropometri itu buat apa Ber? Data antropometrinya itu buat bagaimana kita mendesain suatu benda itu menyesuaikan dengan bentuk tubuh manusianya di sini kan. Nah, tapi yang benar-benar berkenaan langsung dengan bagaimana si manusia atau si objek penggunanya itu menggunakan si alatnya ini. Nah, jadi ada 4 data antropometri nih yang dipakai nih berdasarkan jurnal. Ada LBD, yaitu lebar bahu. Lebar bahu. Ya, segini. lebar bahu segini. Ya. Terus ada panjang lengan bawah. Panjang lengan bawah tuh yang mana? Dari ujung sini sampai ke siku. Siku. Lalu ada lebar telapak tangan. Lebar telapak tangan. Dari ujung sini ibu jari sampai ke bagian ujung tangan bagian situ. Lalu ada tebal telapak tangan. Tebal telapak tuh yang gimana Ini Be? loh yang buat ini. Oh, ngerti. Nah, kenapa kok pakai 4 itu? Dari jurnal yang aku baca nih dari perusahaan tersebut, di sini kan menggunakan LBD atau lebar bahu itu agar ketika penggunanya menggunakan alatnya itu tuh dia tidak terlalu lebar dan dia tidak terlalu menyusut gitu loh. Jadi pas gitu ya, jadi Iya. enak gitu pas diginiin. Jadi benar-benar. memang fokusnya itu melatih pada otot bicep atau triceps saja. Jadi jangan sampai dia mengarah atau malah membuat si penggunanya itu tidak ini loh, malah capek dan hasilnya nggak berguna. Lalu ada lebar telapak tangan dari ibu jari. Nah, itu fungsinya adalah kan kita kan pakai di tangan nih. Kalau kita melakukan seperti ini, nanti malah terlalu mepet dengan ibu jari kan kayak dipakai sakit gitu loh. Gesek-gesek gitu ya, nggak enak gesek-gesek. banget. Padahal kan kita harus dia begini-begini kan, harus dikayuh gitu kan. Benar. Terus ada tebal telapak tangan. Telapak tangan. Buat apa tuh? Nah, kan kalau kita pakai nih, kadang-kadang kan kalau kita tangan itu kan kita begini misalnya nih, kita nggak tahu nih ternyata kita mentok tuh sama dinding di depan pas kita lagi gini, kan ada pelindungnya. Nah, pelindungnya itu untuk melindungi tangan dari benturan ketika kita lagi menggunakan alat tersebut. Biar nggak kebelabasan gitu ya? Iya, dan dia juga biar ngepasin tangan gitu loh, biar dia nggak gampang diterlicin dan gampang terlepas. Kan kalau dia terlalu ngepres kan juga nggak enak gitu kan, makanya disesuaikan dengan tebal telapak tangannya. Jadi ketika nanti benar-benar si pedalnya di bawah, terus nanti ada yang menutupinya ini biar tidak tergesek juga, sama tadi fungsinya dengan lebar telapak tangan dari ibu jari. Terus ada satu lagi nih yang gak kalah penting, yaitu panjang lengan bawah. Lengan bawah. Ini jadi kan kalau kita menggunakan alatnya itu kan setidaknya jangan sampai sikutnya itu mengenai tubuh pengguna gitu kan, atau nanti misalnya pengguna lagi bersender terus dia lagi gini kena senderannya akan sakit dong. Iya, benar. Jadi otomatis kita menyesuaikan ketika kita mengayuh biar dia tidak terlalu jauh, dan ketika dia mendekati tubuh tidak sampai mengenai bagian belakangnya. Oh, jadi nyaman banget dong. Iya Udah dong. nyaman, aman lagi. Iya Iya nggak? kan, kan sesuai dengan penggunaan antropometri dalam ergonomi itu untuk asna gitu. Benar-benar.
Lalu nih yang jadi pertanyaanku ya kan, setelah dia udah dilakukan banyak banget penelitian dan segala macem gitu, aku malah jadi penasaran deh, kan tadi pemasarannya sangat tinggi ya kan. Iya. Kapasitas pabriknya berapa sih kok bisa mencakupi sebanyak itu? Itu dalam per jamnya itu ada 859 Ber. Ih, banyak banget itu per jamnya ya. Iya kan, per jamnya. Nah, dia itu makannya ada 3 shift dalam sehari. Dan itu dilakukan selama 8 jam. Jadi ada 5 hari kerja seminggunya, kayak gitu Ber. Berarti ini banget ya, dalam kira-kira dalam 1 bulan dia tuh bisa menghasilkan kira-kira 10.000 lebih ya kan. Kan? Laris kan? Laris banget, dan kayaknya tuh menjanjikan banget ya produksinya dari alat ini. Setelah kamu jelasin kan tadi, dan kita juga udah bahas banyak banget. Iya. Udah ada dari permintaan tuh di awal, terus juga udah ada kamu cerita tentang kapasitas pabriknya. Yang jadi bikin aku penasaran, kok bisa sih dia bisa menciptakan 859 unit dalam 1 jamnya. Emang mesinnya apa aja sih kalau boleh tahu nih? Mesinnya tuh ada beberapa macam Ber. Jadi ada IDM latte, IDM drilling, habis itu IDM cutting, ada tanggem juga dia pakai. Terus ada alat pengelasan, habis itu ada compression molding, terus ada pengecatan juga ada, kayak gitu Ber. Jadi banyak, dan itu pastinya kan digunakan untuk beberapa pekerja gitu, jadi dapat memenuhi permintaan kayak gitu Ber. Iya sih ya, apalagi kan dia pakai yang berat-berat nih, press molding untuk cuman 1 kali nyetak ya kan, ya, cepet bener. Terus juga ada IDM, karena kan IDM itu kan biasanya kalau untuk cutting latte dia kan memanfaatkan mungkin plasma, atau dia memanfaatkan listrik untuk pemotongannya kan, atau untuk pembubutannya yang tadi latte itu ya otomatis cepet banget sih lah ya. Aku mengerti sih kenapa bisa dapat 859 unit tadi gitu. Nah terus nih, kan di dalam suatu perusahaan tersebut dan di lantai produksi kan gak hanya kan mengenai mesin itu aja, ada orangnya juga tuh. Gimana sih biar apakah orang di sana tuh nyaman gitu loh? Dari kamu yang udah pernah baca-baca atau tahu juga, kayak gimana sih? Iya Ber, kayak seperti yang tadi, mesinnya itu juga disesuaikan dengan data antropometri. Untuk lebih lengkapnya, Selain memperhatikan data antropometri yang digunakan pada produk kami, yaitu produk hand exercise table, kami juga memperhatikan data antropometri yang digunakan pada fasilitas kerja. Di sini kami menggunakan 4 data antropometri, antara lain ada lebar meja yang menggunakan JKT, kemudian tinggi meja dari tanah yang menggunakan TSB, tinggi pilar kayu dari tanah menggunakan TGT, dan tinggi meja yang lebih rendah itu menggunakan TPG. Masing-masing menggunakan persentil. Untuk JKT adalah persentil 95, sedangkan untuk TSB, TGT, dan TPG itu menggunakan persentil 5. Untuk ukurannya itu dibulatkan ke atas semua dengan kebutuhan kelonggaran. Untuk TSB, TGT, dan TPG itu ada sol sepatu seperti itu. Untuk ukuran kelonggarannya itu sebesar 1 cm. Kemudian selain kita memperhatikan data antropometri dari mesin dan juga dari produk kami, hand exercise table, kami juga memperhatikan luas area stasiun kerja pada proses pengerjaan pembuatan mesin hand exercise table. Di sini kami menggunakan work remit untuk melakukan perhitungan terhadap luas area kerja. Yang pertama itu kami melakukan perhitungan terhadap mesin EDM, kemudian ada mesin gerinda, lalu ada spray gun, kemudian ada mesin bending, mesin press molding, dan juga terakhir ada mesin pencetakan. Untuk perhitungannya semuanya sama. Yang membedakan itu adalah di bagian ukuran dari panjang material, lebar material, panjang mesin, lebar mesin, dan tinggi mesin. Untuk ukuran umumnya itu sama dengan penamaan mesin sesuai dengan mesin yang dihitung. Kemudian ada gender operator, kami memilih pria dengan posisi kerja berdiri dengan ketinggian kerja itu sebesar 92, sehingga nanti otomatis hasilnya akan muncul sesuai dengan template perhitungan yang telah diberikan. Udah banyak banget loh Nan yang kamu jelasin ya kan. Sampai paham loh aku tuh bagaimana sih
mendesainnya tuh ada work remat, terus ada data antropometri untuk mesinnya juga, jadi menyamankan para pekerja yang ada di pabrik tersebut. Gitu. Aku jadi penasaran deh bagaimana Iya kan? sih pabriknya. Kayak seru gitu ya. Iya. Mending kita datang aja yuk, langsung yuk. Nah, kayak gitu lebih bagus deh. Ayo teman-teman. Nah, untuk mesin-mesin yang digunakan dalam pembuatan spesimen, produk kami yaitu produk hand exercise table untuk pembuatan kerangka atas 1 antara lain adalah mesin potong yang digunakan untuk memotong bagian aluminium alloy 6061 sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, tidak menggunakan mesin EDM cutting namun menggunakan mesin gerinda. Alasan adalah untuk memperkecil biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan spesimen. Hal ini dikarenakan mesin EDM lebih cocok untuk pembuatan dalam kapasitas produksi yang banyak. Kemudian setelah dilakukan pemotongan, dilanjutkan proses pembengkokan pada bagian ujung spesimen untuk membuat lengkungan dengan mesin bending. Setelahnya, kedua dilakukan proses produksi, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan pengelasan terhadap kedua bagian yang ada, yaitu bagian yang dipotong dan bagian yang dilengkukan menggunakan mesin las. Setelah itu dalam dilakukan pelubangan menggunakan drilling dan dilakukan penghalusan terhadap bagian yang kurang rapi. Selama proses pemotongan dan pengelasan, proses tersebut membutuhkan tanggem untuk menopang material yang sedang diproses. Nah, begitu jadi teman-teman langkah-langkah pengerjaan dengan mesin-mesin yang digunakan selama pemrosesan pembuatan spesimen. Sangat bervariasi bukan? Wah, banyak banget Nan yang udah kita ikutin ya teman-teman hari ini, dari awal bagaimana produk itu ditentukan pemasarannya sampai ke permesinannya nih. Iya, apalagi kita udah belajar tentang antropometri itu apa, terus apa aja yang digunakan, habis itu fungsi dari produknya. Bermanfaat banget ya, Ber. Iya, itu ya teman-teman, udah banyak banget nih hari ini yang kita dapatkan, tapi kayaknya ada yang kurang deh. Iya dah. Sini Sar. Sini. Nah ini teman kita yang hari ini jadi kameramen, dah nemenin kita selama 1 hari ini full. Halo teman-teman. Nah, sekian dari episode kali ini mengenai hand exercise. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Saya Bartolomeus. Saya Nanda. Saya Tesar. Dan terima kasih udah mengikuti kami dalam hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan Share. Dah.